Drop it. Hai sahabat Sonora, jumpa lagi di YouTube channel Sonora Bali Official. Dan kali ini obrolan kita menarik banget tentang salah satu makanan sahabat Sonora, yaitu tempe. Pasti ini tidak asing lagi di Indonesia gitu ya sahabat Sonora, yang boleh dikatakan harganya terjangkau untuk kantong kita, tapi ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk kesehatan kita. Berbeda cerita kalau Anda ada di luar negeri, tempe ini harganya sangat tinggi, jadi tidak ada kata gengsi kita untuk mengkonsumsi yang namanya tempe. Nah, ternyata tempe ini sebagai superfood sahabat Sonora. Dan kali ini saya tidak sendiri untuk ngobrolin tempe ini sahabat Sonora. Pastinya sudah bersama Bapak Dr. Insinyur Ikoma Agus Jaya MKes dari jurusan Gizi Poltekkes Denpasar. Pak, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke Pak, kita ngomongin salah satu makanan khas Indonesia banget ya, Iya. yaitu tempe. Nah, topik kita kan tempe sebagai superfood gitu ya. Tapi sebelum kenapa sih tempe ini dikatakan sebagai superfood gitu, boleh dong Pak cerita ke sahabat Sonora. Tempe ini mungkin dari bahan dasarnya sudah tahu kedelai gitu ya. Iya, Tapi iya. bagaimana proses mungkin sampai menjadi tempe yang bisa kita konsumsi nih Pak? Ya. Jadi tempe ini merupakan makanan khas Indonesia gitu ya. Bahannya yang dikenal itu adalah kedelai, tapi ada beberapa juga dari kacang yang lain. Tetapi di pasaran mungkin belum favorit sekali seperti tempe kedelai ini. Nah, tempe juga dikenal salah satunya ini, jadinya banyak makanan yang dibilang superfood. Jadi superfood itu karena tempe mengandung zat gizi yang baik. Jadi zat gizi yang tinggi, kemudian juga manfaatnya untuk kesehatan. Jadi ada dua hal, mungkin juga karena produksinya itu tidak mencemari lingkungan sehingga dia disebut dengan ramah lingkungan. Kemudian satu lagi karena dia terjangkau jadinya superfood Jadi itu. terjangkau semua masyarakat ya Pak ya, Iya. harga tempe ini ya. Nah, kandungan apa aja yang terkandung dalam tempe ini sehingga disebut sebagai superfood Pak? Kandungannya salah satunya untuk yang penting itu adalah proteinnya. Jadi Oke. proteinnya ini adalah untuk pertumbuhan. Jadinya bisa untuk pertumbuhan. Jadinya yang lain ini ya ada lemak misalnya, ada vitamin, mineral itu banyak juga. Jadi salah satunya adalah protein. Jadi protein di tempe itu kalau kita lihat di daftar komposisi bahan makanan itu per 100 gram itu sekitar 20 gram. Jadi kalau kita makan 100 tempe berarti kita sudah juga mengkonsumsi 20 gram protein. Kalau makan 100 gram tempe. Nah, kalau 100 gram tempe misalnya terlalu banyak, kita bisa lah satu kali makan cukup 50 gram tempe. Jadi 50 gram tempe itu kalau kita gigit 2 kali lah sudah habis juga. Sedikit lah Pak ya, itu Sedikit, namanya ya kalau gigit 2 Ya, kali. untuk perkenalan lah jadinya kalau sudah mulai senang rasanya dirasakan enak silahkan mau nambah menjadi 100 gram silahkan. Jadi kalau kita mengkonsumsi tempe 50 gram itu untuk anak balita itu sudah bisa memenuhi sekitar 40% kebutuhannya. Oh, 40%. Itu cukup tinggi itu. Tinggi ya. Nah, itu baru satu kali makan gitu kan. Kalau 2 kali makan itu sudah bisa 80%. Jadi kalau anak balita dikasih tempe pagi misalnya 50 gram, siang 50 gram, ditambah lagi lauk hewani yang lain, apakah dia senang ayam goreng, apakah senang ikan goreng, silakan. Nah, kalau protein ini sudah bisa terpenuhi untuk anak balita, mestinya masalah sekarang stunting itu ya, stunting itu mestinya dapat dicegah. Iya, iya, iya. Jadinya tempe dikombinasikan dengan lauk hewani, tempenya pagi makan 50 gram, siang makan 50 gram, sudah bisa 80%, tinggal lagi 20%. Nah, kenapa misalnya stunting terjadi? Nah, kita mungkin banyak faktor kan. Tetapi tempe ini bisa dijadikan salah satu bahan makanan untuk meningkatkan atau mencegah terjadinya masalah di dalam anak balita itu sendiri. Misalnya tumbuh kembangnya tidak sesuai normal, yang disebut usianya pendek, lebih pendek dari umur seusianya itu bisa dicegah dengan tempe 2 kali makan. Nah, kadang-kadang kan tempe ini untuk anak-anak belum familiar, belum disukai ini. Jadi punya ibunya yang punya tugas ini sekarang. Bagaimana caranya menyajikan tempe ini agar
mau dimakan, mau dikonsumsi oleh putra putrinya, sehingga bisa mencegah ya dibandingkan diberikan apa misalnya makanan camilan misalnya. Makanan camilan diberikan dengan harga yang sama, kemudian minum, kenyang, tidak mau makan. Nah, ini jadinya silakan nih ibu-ibu punya Jadi tugas tugas ini. nih ya Pak ya di rumah ya. Oke, tadi kan manfaatnya banyak sekali gitu ya. Salah satu kandungan yang banyak terdapat dalam tempe ini adalah protein seperti itu. Namun dalam pengolahannya kan banyak pengolahan ya Pak ya, baik Iya. digoreng dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau sekarang karena harga minyak naik mungkin tidak terlalu ya untuk goreng-goreng ya. Ini untuk mendapatkan manfaat tempe ini secara utuh itu lebih baik diolahnya seperti apa Pak? Iya. Jadi itulah kebetulan ini ya jadinya minyak yang langka ini sebenarnya ibu-ibu ya diminta kreativitasnya sekarang jadinya tempe tidak hanya digoreng, misalnya bisa dibuat bentuk makanan lain, misalnya apa direbus, dikukus, digoreng, dibakar gitu misalnya. Kalau dibakar misalnya ada yang sudah membuat misalnya sate tempe. Oh, bisa buat sate juga? Sate tempe itu bisa tempenya langsung dibuat kotak-kotak, ditusuk. Oh. Bisa juga tempenya dihancurkan dulu, dibentuk misalnya seperti bakso itu. Oh. Ya, apa nanti dalam bentuk perkedel misalnya dicampurkan dengan kalau anak-anak tidak suka sayur, masukkan sayur di situ. Siapa tahu kan gitu dengan tempe kemudian mendatangkan bau yang harum terus anak-anak mau makan. Ternyata makan tempe dicampur dengan sayur, anak-anak mau makan sayur. Kadang-kadang anak kan susah sekali makan sayur. Siapa tahu tempe ini sebagai salah satu yang bisa membuat sayur dicampur, kemudian jadikan perkedel, makan sehingga dua-duanya bisa terkonsumsi. Oh, kini para ibu-ibu kreativitas sangat dituntut ya Pak ya, Iya. untuk terutama buat makan anak-anak ini karena Iya. memang anak-anak agak lebih memilih untuk makannya seperti itu. Nah, yang terakhir nih Pak, tempe di pasaran kan banyak. Kita Iya. mau beli nih kadang mungkin tidak semua kualitasnya bagus, terus kandungannya masih utuh seperti itu. Bagaimana nih tips bagi masyarakat terutama ibu-ibu yang memang lebih sering ya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ini, gimana cara milih tempe yang baik? Ya. Yang pertama kita lihat warnanya. Jadi warnanya itu keputihan, putih-putihnya itu dari jamur yang tumbuh di dalam kedelai atau yang menyelimuti kedelainya, sehingga dia kompak jadinya, padat. Nah, kemudian kalau nanti ditekan apa gitu, Oh, ditekan itu tidak lembek sekali gitu jadinya. Oh. Jadi kalau ditekan tuh dia masih padat gitu. Kemudian setelah dipotong masih tetap kompak, tidak hancur. Oh, tidak Nah, buyar gitu ya, ya. tidak buyar. Oh. Nah, artinya itu istilahnya komposisinya atau porsinya antara kedelai sama ragi gitu sama pengemasnya itu sudah pas. Jadi begitu tumbuh kapangnya dia menyelimuti kedelainya yang sudah ada prosesnya sampai istilahnya ada direndam, ada digodok, kemudian dipecah kulitnya, baru diragi, baru dimasukkan ke dalam plastik itu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu di pasar memilih silahkan jadinya yang pertama mestinya pilih beberapa tempe kemudian digoreng di rumah, yang mana yang enak, nah, itu yang dipilih. Akan beda rasanya. Jadi kita juga sekarang ini sudah mengenal produksi tempe yang higienis. Jadi yang higienis itu tempe tidak lagi di dalam mengupas kulitnya itu pakai kaki diinjak-injak. Sudah ada sekarang mesin pengupas. Mesin pengupas kulit kedelai untuk tempe ini sudah ada yang jual. Jadi disarankan jadinya pengrajin tempe itu menggunakan itu sehingga higienisnya lebih terjamin. Kemudian juga waktu merebus kedelainya itu tidak menggunakan drum bekas. Jadi drum bekas itu kita tidak tahu. Kemudian pada saat dia pemanasan akan bisa juga larut zat-zatnya itu, ya nanti terakumulasi di kedelai, itu akan bisa juga membahayakan. Jadi kalau tempe itu sudah diproduksi
secara higienis, nanti sebenarnya bisa dimakan mentah. Oh, Jadi langsung gitu iya, ya? langsung di ini rasanya akan beda kepadatannya. Ya, silahkan coba. Oke, nanti ini bisa Silahkan jadi dicoba. referensi ya, tiba-tiba makan tempe mentah gitu ya Pak Mhm, ya, karena memang sekarang proses pengolahannya udah higienis seperti iya. itu ya. Baik, yang terakhir nih Pak Komang, apa yang ingin disampaikan buat sahabat Sonora mengenai tempe ini? Ya, kalau mengkonsumsi tempe bisa secara rutin, itu akan sangat membantu di dalam pertumbuhan ya anak balita boleh. Kemudian juga kita yang dewasa bisa membantu, misalnya ada yang menderita diabetes mellitus, Hmm. itu akan dibantu kadar gula darahnya. Kemudian ada yang sudah tua, sudah manula, nih maaf, bisa juga osteoporosisnya juga bisa dibantu, jadinya tidak terlalu parah misalnya. Kemudian yang punya hipertensi, jadi punya hipertensi yang belum sebenarnya ini yang belum diberikan obat, kalau sudah diberikan obat harus terus. Nah, sebelum kita kena hipertensi, coba tempe dulu untuk mencegahnya sehingga kita tidak diberikan obat oleh Dokter ya? dokter atau fasilitas kesehatan yang lain. Jadi kalau kita sudah merasa tensinya sering naik turun, cobalah tempe. Oke, jadi ternyata manfaatnya banyak sekali buat kesehatan. Walaupun harganya boleh dikatakan apa harga kaki lima, tapi Ya. manfaatnya bintang 5 ya Pak ya. Iya, iya, silakan. Jadi Anda tidak usah ragu ataupun kayak gengsi ya untuk Iya, konsumsi iya. yang namanya tempe ini sahabat Sonora. Baik, terima kasih Bapak Dr. Insinyur Ikomang Agus Jaya MMKes Iya. sudah berbagi di hari ini tentang tempe sahabat Sonora. Mudah-mudahan ini juga menjadi referensi Anda terutama buat ibu-ibu di rumah yang bingung gitu ya mau mau masak apa tapi memiliki manfaat ataupun kandungan gizi yang tinggi seperti itu, Anda bisa memilih tempe. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.